Kami datang bagaikan cawan-cawan yang kosong ini. Biarlah Tuhan boleh mengisinya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan isi hati Tuhan, dan maksud-maksud Tuhan yang indah buat kami. Biarlah kami penuh dengan firman-Mu. Ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus juga bekerja sehingga kami boleh menerima firman Tuhan berdasarkan pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Misalkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Baik, saudara, kita sudah 3 minggu berturut-turut belajar tentang mencari Tuhan, gitu ya, mencari Yesus, gitu ya. Dan minggu pertama sekali kita udah belajar tentang pengertian mencari Yesus. Next ya, pengertian mencari Yesus. Terus saya lagi, ya, pengertian tentang mencari Yesus, bahwa orang yang mencari Yesus itu menyelidiki tentang Tuhan, menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan. Bahkan orang itu mencari dan menemukan Tuhan. Kita sudah paham sampai di situ. Kemudian minggu berikutnya itu kita sudah belajar tentang alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Pertama, karena Tuhan menghendaki ia ditemukan. Kemudian karena kesempatan mencari Tuhan itu tidak selalu ada. Nanti ada suatu waktu itu sudah nggak ada lagi. Yang ketiga, untuk kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, untuk menemukan tujuan hidup yang sejati. Dan juga untuk kedamaian sejati dan demi pengenalan akan Tuhan. Lalu minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap yang tepat dalam mencari Tuhan. Yaitu pertama, tetapkan hatimu, bulatkan tekadmu, ya, pilih satu pilihan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Yang kedua, dahulukan mencari Tuhan dari mencari yang lain. Kemudian carilah Tuhan dengan iman. Carilah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini sikap yang benar. Carilah Tuhan dengan kerendahan hati dan sepenuh hati. Kita udah belajar itu. Carilah Tuhan dengan penuh kerinduan, dan carilah Tuhan dengan sikap ketaatan. Nah, hari ini kita akan belajar next tentang apa yang diperoleh oleh orang yang mencari Tuhan. Atau apa saja, hal-hal apa saja yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menyelidiki tentang Tuhan, yang menginginkan dan merindukan Tuhan, atau yang mencari Tuhan. Nah saudara, ada beberapa hal yang akan didapatkan, yang diperoleh oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Dan semoga itu kita, saudara. Ya, yang pertama adalah pengampunan. Saudara, ketika engkau mencari Tuhan, maka Tuhan akan sediakan pengampunan buat kita. Setiap kali kita berseru kepada Dia mencari wajah Tuhan, dan pengampunan Tuhan selalu tersedia. Walaupun mungkin kau sudah berkali-kali jatuh bangun di dalam dosa, tapi Tuhan selalu berbelas kasihan menyediakan pengampunan untuk kita. Saudara, hari-hari ini kita sedang Bible study tentang kitab Hakim-Hakim. Yang ikut pasti mengerti. Kita akan belajar tentang 13 hakim. Dan kita sudah belajar 8 hakim. Jadi sisa sedikit lagi. Kita udah mulai dari Otner, Ehud, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yael, dan Yeftah. Kamis depan ini kita akan belajar tentang Ebsan. Kita udah 8, saudara. Nah, bukan hakim ini yang saya mau bahas. Yang menarik di dalam kitab Hakim-Hakim adalah terdapat satu circle atau lingkaran, atau yang disebut dengan siklus yang terus berulang-ulang terjadi. Mulai nanti dari hakim hakim pertama sampai yang ke-13, kita akan menemukan dengan mudah circle itu atau siklus itu. Siklus itu adalah begini. Pertama, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Waktu mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka langkah kedua, Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa lain untuk ditindas sebagai kemarahan dari Tuhan. Lalu setelah mereka menderita dalam penindasan, langkah berikutnya, akhirnya orang Israel sadar, ingat lagi kepada Tuhan. Mereka berseru minta tolong sama Tuhan. Dan langkah yang keempat, Tuhan bangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Lalu yang kelima, amanlah negeri itu beberapa tahun. Dan sudah lewat, sudah aman, terulang lagi circle ini, saudara. Terulang lagi. Mereka melakukan yang jahat lagi, Tuhan menyerahkan mereka lagi kepada bangsa yang menindas mereka. Lalu mereka berseru lagi pada Tuhan, Tuhan bangkitkan lagi seorang hakim, dan aman lagi negeri itu. Terjadi lagi, saudara, mereka melakukan yang jahat lagi, Tuhan menyerahkan mereka lagi. Saudara, ini kalau diulang-ulang berkali-kali kita akan temukan itu dalam kitab Hakim-Hakim. Tetapi saya mau spesifik, bukan circle ini yang saya menjadi topik saya. Yang menjadi topik saya adalah nomor 3 tadi di dalam circle itu, yaitu ketika bangsa Israel mulai ingat lagi sama Tuhan, mereka berseru minta tolong sama Tuhan, bahkan mengakui dosa mereka, dan Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka. Padahal hati Tuhan disakiti berulang-ulang, saudara. Saya rasa kita manusia disakiti sekali, oke, kita mungkin masih bisa lupa. Tapi disakiti 2 kali, mungkin kita udah menjaga jarak seumur hidup dengan orang itu. Disakiti 3 kali, 4 kali, bahkan berkali-kali, oh, kita hapus namanya di kamus kita. Ya kan? Tuhan gak kayak gitu, saudara. Bayangkan mereka lakukan lagi, ditindas lagi, Tuhan tolong lagi waktu mereka minta tolong. Tuhan berkali-kali disakiti, tapi berkali-kali juga dia melepaskan pengampunan. Saudara, Hakim-Hakim 10 ayat 16 bagian B, baru Kamis lalu saya baca ayat ini. Dia berkata begini, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Sebelum ayat ini, saudara, Tuhan bilang begini, kan mereka minta tolong, Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari musuh-musuh kami. Tuhan bilang, enggak, minta aja pertolongan dengan itulah, sama Baal, sama Asitoret, sama Allahnya bangsa-bangsa itu yang kamu sembah itu. Minta tolong sama mereka aja. Saya nggak mau tolong kamu lagi. Tuhan sempat ngomong itulah. Kalau kita berpikir ya, waduh, celaka dah kali ini. Tuhan sudah menyatakan dia nggak mau nolong lagi. Tetapi setelah bangsa Israel menunjukkan pertobatan mereka, mereka meninggalkan berhala itu, mereka mulai beribadah kepada Tuhan, muncullah ayat ini. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Makanya dia bangkitkan Yeftah. Saudara, kalau engkau seorang yang mencari Tuhan, Tuhan akan menyediakan pengampunan bagimu. Kalau engkau seorang yang terus mencari wajah Tuhan dalam hidup ini, maka selalu ada pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Alkitab berkata begini, kalau engkau mencari Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah kita setia dan adil. Jika engkau mencari Dia dan memohon kepadanya, Ia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Saudara bisa bayangkan, ini satu berita anugerah yang luar biasa. Kalau kita dimaafkan seseorang, hati kita bersukacita, betul? Ada malunya tapi ada sukacitanya, karena utang kita dibayar lunas. Yang kedua, ya karena kita diampuni perbuatan kita. Kita bisa nangis terharu. Padahal itu perkara-perkara kecil di dunia ini. Masalah dosa, saudara, Tuhan mengampuni dosamu. Ketika engkau mencari wajah Tuhan dan berseru kepadanya, Dia akan menyediakan pengampunan dan memberikan pengampunan. Sukacita kita mestinya melampaui segala sukacita
Kenapa? Yang diampuni itu dosa. Dosa ini bisa menyeret engkau ke neraka loh. Dosa ini bisa membawa engkau kepada kebinasaan. Tapi itu di stop oleh Tuhan. Ini anakku, dosanya sudah aku ampuni, tidak ada lagi. Ini yang pertama yang akan diterima oleh orang-orang yang mencari Tuhan, yaitu diampuni dosanya. Yang kedua, ketika engkau mencari Tuhan, maka akan terus. Maka yang kedua engkau akan terima adalah sukacita dan damai sejahtera, saudara. Ya, orang yang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tidak bisa dipungkiri, saudara. Mereka pasti mengalami yang namanya sukacita yang tiada tara. Dan damai sejahtera Tuhan yang begitu besar, yang mereka boleh rasakan. Ini adalah hal yang kedua yang mereka bisa terima ketika engkau mencari wajah Tuhan. Saudara, saya karena ini mau menjelang Natal, saya sedikit kait-kaitkan dengan peristiwa Natal, supaya ini mempersiapkan hati kita. Dalam Lukas pasal 20, saudara, itu menceritakan para gembala yang sedang menggembalakan dombanya di padang. Waktu mereka mendengar berita dari para malaikat yang dengan sinar yang terang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Mereka kaget, saudara. Ini para gembala baru kali ini mereka bertemu dengan malaikat dan mendengarkan ada lahir seorang juru selamat bagi mereka. Nah, para gembala itu responnya bagaimana, saudara? Apa mereka diam aja merenungkan apa yang mereka dengar? Tidak. Mereka berkata satu sama lain, mari kita ke Bethlehem. Kita lihat apa yang dikatakan itu dengan ciri-ciri yang malaikat sudah sampaikan. Hanya mereka menuju ke Bethlehem malam itu juga. Mereka meninggalkan kambing domba mereka. Mereka pergi ke sana mencari bayi itu. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Itu bukan poin saya. Poin saya setelah ini. Setelah mereka berjumpa dengan bayi itu, saudara, Lukas mencatat waktu mereka pulang dengan memuji Tuhan, sambil memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak pulang biasa-biasa saja gitu, enggak. Mereka enggak pulang dengan lesu gitu, enggak. Alah, cuma seorang bayi kayak gitu. Kita juga sering lihat bayi-bayi lahir kayak gitu. Enggak ada yang kayak gitu. Alkitab berkata, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka sambil memuji dan memuliakan Allah? Itu pasti karena setelah berjumpa dengan bayi Yesus, ada sukacita surgawi, ada damai sejahtera. Dan sukacita ini, saudara, gak bisa dibendung. Waktu pulang, waktu melangkah di jalan, gak tahu di tengah malam mungkin begitu gelap, sambil mereka memuji Tuhan. Sayang kita tidak tahu kira-kira pujian mereka apa. Kalau ada Alkitab mencatat itu, mungkin itu akan menjadi puji-pujian yang terindah hari ini. Karena orang menyanyi dengan sukacita, itu beda dengan orang yang cuma nyanyi apa adanya. Orang yang menyanyi dengan sukacita, itu beda dengan orang yang nyanyinya dengan males-malesan. Beda, saudara. Ibu Lingga selalu mengajar kita tentang melatih bernapas diafragma. Ya, walaupun saya bukan ahlinya, saya masih mendengar tuh yang cempreng-cempreng tuh, yang bukan dari diafragma. Seandainya kita di sini 30-40 nyanyi dengan diafragma itu, pernapasan diafragma yang begitu luar biasa itu, wah, suara kita bisa ke langit-langit, sudah. Saya yakin para gembala itu menyanyi dengan suara terbaik yang mereka nyanyikan. Bukan saja suara terbaik, kesungguhan hati, karena sukacita yang mereka nggak bisa bendung, sudah. Sudah pernah seneng nggak? Mendadak seneng gitu, pernah kan? Waktu kita mendadak seneng sampai kita lupa, sampai kita nggak sadar kita sedang bersiul-siul, gitu. Seneng kan? Sambil mandi gitu, wah nyanyinya makin jadi
vibrasinya di kamar mandi. Kenapa? Karena kedinginan gitu ya. Tetap aja nyanyi. Nah, mereka menyanyi, saudara, karena sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang didapati oleh orang yang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan dapatkan sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan yang namanya kebenaran. Saudara, di dunia ini kita harus akui, dunia kita hari ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan. Ya, dunia ini sudah dirusak oleh dosa, bahkan juga sudah ditipu oleh iblis dan setan. Nah, dunia yang seperti ini, saudara, yang penuh kepalsuan, penuh dengan penipuan, dirusak oleh dosa, oleh iblis dan setan, engkau mutlak membutuhkan yang namanya kebenaran. Engkau nggak bisa hidup tanpa kebenaran di dalam dunia yang sudah rusak ini. Kalau engkau tidak ada kebenaran yang kau pegang, maka dengan gampang sekali kau akan tersesat, kau akan terhilang. Kalau enggak hati-hati, kau akan ditipu habis-habisan oleh setan, dan kau akan binasa pada akhirnya. Karena itu Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa kebenaran Tuhan itu penting sekali. Kebenaran itu inilah yang membuat jalanmu tetap lurus, yang membuat engkau tidak bisa diombang-ambingkan. Kebenaran Tuhan inilah yang membuat engkau tetap bisa berjalan mencari Tuhan dengan jalan yang lurus. Gak bisa disesatkan lagi karena kau tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu juga yang menyelamatkan kita. Pertanyaannya, saudara, kebenaran yang seperti apakah yang diperoleh orang yang mencari Tuhan? Nah, kebenaran yang diterima oleh orang yang mencari Tuhan itu sebenarnya berbicara tentang 3 hal. Pertama, kebenaran tentang Tuhan. Itu yang pertama. Kebenaran tentang Tuhan, dan nanti kebenaran tentang diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kebenaran tentang dunia ini. Saya mulai dengan kebenaran tentang Tuhan. Ya, kebenaran yang tentang Tuhan ini berbicara tentang siapa Tuhan pada kita. Bagaimana karakter dan sifat Tuhan? Bagaimana kasihnya? Seperti apa? Keadilannya bagaimana? Hikmatnya bagaimana? Rencananya bagaimana? Keselamatan yang dia tawarkan seperti apa? Itulah kebenaran-kebenaran tentang Tuhan yang harus kita ketahui. Kalau engkau tidak mengerti kebenaran tentang Tuhan, maka orang dengan gampang menawarkan Tuhan-Tuhan yang lain, kau akan terima saja. Kayak orang Israel di zaman hakim-hakim itu. Dari dulu mereka jatuh ke Baal dan Asitoret. 2 ini selalu. Baal lagi, Asitoret lagi, Baal lagi, Asitoret lagi, jatuh lagi di situ. Lalu konsep mereka lama-lama dicemari. Kalau dulu mereka mengenal Allah Yahweh sebagai Allah satu-satunya, begitu mereka berdampingan dengan bangsa-bangsa kafir, mereka akhirnya merasa ternyata ada Allah yang lain. Lalu mereka mulai menerima konsep orang-orang kafir ini bahwa Allah itu banyak. Gak ada satu Allah yang berdaulat bagi semua. Itu gak ada. Di setiap lini, di setiap titik mesti ada Allahnya. Nah, ini konsep dari orang kafir yang masuk ke pikiran orang Israel. Akhirnya mereka berpikir, oh, dulu Allah kita itu adalah dewa perang. Itu sebabnya dari zaman Musa, Yosua, bangsa kita menang perang terus karena Allah kita Allah perang. Tapi kan kita sudah nggak perang lagi. Sekarang kita bercocok tanam nih. Kita nggak butuh lagi ilah atau Allah perang. Yang kita butuhkan adalah Allah yang bisa memberikan kesuburan. Nah, Allahnya orang kafir itu, Baal dan Asitoret itu 2 dewa yang mendatangkan kesuburan. Karena itu mereka bilang, ya sudah, ini yang cocok yang kita perlukan sekarang. Kan kita nggak perang lagi. Kalau waktu kita perang kita butuh Allah ya gitu. Saudara, betapa jauhnya degradasi
pemahaman mereka tentang Tuhan merosot total karena penipuan dunia yang penuh kepalsuan dan iblis dan setan yang bekerja. Kalau engkau nggak mengerti tentang Tuhan, orang bisa gampang menawarkan Tuhan ilah-ilah yang lain. Yang kedua, kebenaran itu juga berkaitan tentang diri kita sendiri. Kebenaran itu berbicara tentang siapa kita. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Bagaimana kita harusnya hidup di dunia ini? Kita baru tahu tujuan-tujuan itu kalau kita belajar tentang kebenaran. Banyak orang yang tidak mengerti tentang arti hidup dia di dunia ini. Karena itu jangan heran jalan hidup mereka sembarangan sekali. Hanya orang Kristen yang belajar memahami siapa dirinya dan apa tujuan dia ada di dunia ini. Dan bagaimana dia harus hidup di dunia ini. Kalau engkau tahu kebenaran ini, saudara, orang nggak gampang menyesatkan engkau. Yang ketiga, kebenaran yang berkaitan dengan dunia ini. Nah, kalau kita belajar tentang dunia ini, firman Tuhan jelas berkata bahwa dunia kita sudah rusak oleh dosa, sudah dikuasai oleh iblis dan setan. Dunia kita ini bukanlah dunia yang kekal. Suatu saat dunia ini akan berakhir. Dunia baru akan diciptakan oleh Tuhan. Jadi dunia kita ini hanya sementara. Dan ini juga menjelaskan bagaimana dunia ini, sistem dunia ini sudah dicemari oleh tipu muslihat iblis. Saudara jangan berpikir dunia ini akan makin hari makin baik, enggak. Makin hari makin buruk, iya. Kita nggak bisa lagi melihat dunia ini seperti sebelum zaman Adam, saudara, jatuh ke dalam dosa. Nggak bisa lagi. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada kebenaran. Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi dirinya sendiri adalah kebenaran. Ini yang harus kita ketahui tentang Yesus. Nah, orang yang mencari Tuhan, itu yang mencari Tuhan Yesus bertemu dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka dia akan menerima yang namanya kebenaran. Dan kebenaran yang berkaitan dengan Tuhan, kebenaran yang berkaitan dengan diri sendiri, dan kebenaran yang berkaitan dengan dunia di mana kita ada. Dan semua ini memberikan kita awas, artinya waspada, kewaspadaan untuk hidup dengan benar. Dan inilah hal yang ketiga yang diterima oleh orang-orang yang mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Sekarang kita lihat yang keempat. Ya, hal yang diterima oleh orang yang mencari Tuhan, yang keempat adalah kekuatan rohani. Saudara, ketika engkau mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka engkau akan menerima yang keempat, itu kekuatan rohani, kekuatan spiritual. Saudara, kekuatan rohani tidak bicara tentang kekuatan fisik. Kekuatan rohani itu bicara soal iman, ketekunan, dan daya tahan, saudara. Ini tentang tiga hal ini. Nah, orang yang mencari Tuhan, mereka akan bertumbuh dalam iman pertama kali. Iman mereka makin lama makin kuat, makin lama makin sempurna. Yang kedua, kalau engkau mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, maka ketekunanmu juga akan makin lama makin hebat. Makin lama makin bertekun. Kau bukan seorang yang mudah menyerah. Kau menjadi seorang yang tidak gampang putus asa. Kenapa? Karena engkau memiliki ketekunan yang luar biasa. Yang ketiga, ya, kekuatan rohani itu juga bicara tentang ketahanan atau daya tahan. Nah, orang kalau mencari Tuhan dan berjumpa Tuhan, daya tahan spiritualnya luar biasa. Ya, coba kita lihat lebih jelas. Ketiga hal ini sebenarnya dibutuhkan dalam hal apa saja. Yang pertama, iman dibutuhkan dalam hal mempercayai, mengimani apa yang dijanjikan Tuhan. Ingat ya, kita ini umat perjanjian. Sebagai umat perjanjian, kau mesti percaya pada janji Tuhan.
Kalau engkau bilang saya umat perjanjian tapi engkau nggak percaya janji Tuhan, sebenarnya engkau bukan umat perjanjian. Kalau kita lihat mulai dari Musa, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, nanti dan seterusnya, keberadaan mereka tetap eksis, dipelihara oleh Tuhan. Itu karena Tuhan terikat perjanjian dengan mereka. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya yang sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Gak bisa. Saudara, kalau kita umat Tuhan, kau harus beriman, mengimani janji-janji Dia, mempercayai apapun, termasuk kalau Tuhan izinkan musibah, Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan segala pergumulan, pencobaan, penderitaan, tantangan dan kesulitan, termasuk hal itu, saudara, kau harus tetap mengimani bahwa Tuhan tetap baik. Kan banyak orang gagal kalau mengalami tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Betul? Waktu mengalami itu, Tuhan di mana engkau? Kenapa Tuhan tidak melindungi aku? Kenapa Tuhan tidak menjaga saya? Akhirnya kecewa sama Tuhan, akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi orang yang memiliki iman yang tadi itu, kekuatan rohani tadi, sekalipun itu terjadi, dia tetap percaya Tuhan tetap baik. Kalau orang yang tadi, mereka akan anggap Tuhan itu jahat. Tapi yang punya iman bilang, enggak, Tuhan tetap baik. Dia mengizinkan semua ini terjadi. Mungkin dia sedang melatih saya. Kan begitukah respon kita? Yang kedua, ketekunan. Ketekunan dibutuhkan dalam hal apa? Ketekunan dibutuhkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara belajar Alkitab, satu kunci engkau bisa mencari dan berjumpa dengan Tuhan, kalau engkau punya sikap ketaatan. Dan ketaatan ini, saudara, butuh satu hal yang namanya ketekunan. Ketekunanmu inilah yang menopang ketaatanmu. Yang kedua, bertekun dalam kesetiaan. Walaupun banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan tadi, kau akan terus bertekun dengan setia dan taat pada Tuhan. Yang ketiga, ketahanan dibutuhkan dalam hal apa? Itu dibutuhkan di dalam yang namanya, atau daya tahan dibutuhkan dalam yang namanya menolak godaan dosa. Nah, saudara, contoh Adam dan Hawa tidak punya daya tahan di dalam menolak dosa. Dan contoh mereka sebagai leluhur kita sampai hari ini tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tapi orang yang mencari Tuhan senantiasa, saya mau kasih tahu, mereka akan punya daya tahan untuk menolak godaan pencobaan. Contohnya Yusuf. Yusuf bisa kok. Kalau kita bilang, kata Mose tadi nggak ada yang kebal terhadap dosa, berarti kan tidak ada yang mampu lah. Tapi contoh Alkitabnya ada, saudara. Stefanus, dia dilempar, dia maut di depan mata, dia tetap bertekun. Menarik ya. Dan memiliki daya tahan sampai mati pun. Dia juga bisa menolak tawaran dari iblis dan setan. Saudara, di sekitar kita ada banyak tawaran-tawaran iblis yang kalau kita lengah saja, wah susah. Saya sementara nyusun khotbah ini, saudara, tiba-tiba ada orang telepon saya. Teleponnya kira-kira begini, apakah dengan Pak Ipin Alang? Saya bilang iya, itu nama saya. Pak, saya mau konfirmasi saja. Ini ada satu paket tertahan di kantor kami. Paket ini dari Pak Ipin Alang dikirim ke Medan tanggal 26 November. Hah? Ke Medan? Iya. Terus dikirim dengan alamat dari mana? Saya mau ngecek kan. Alamatnya di Lampung. Sebelumnya saya nggak curiga, saudara. Saya bilang, jangan sampai dikirim
Iya Bu ya, kan ibu-ibu. Jangan sampai dikirim, takutnya ada narkoba atau apa itu, jangan sampai. Nanti saya yang dicari polisi. Nah, langkah berikutnya ketika dia menggiring saya mulai curiga. Karena dia bilang gini, Pak, kalau Bapak mau batalkan ini, Bapak harus membuat laporan polisi. Ya kebetulan kami ada kerjasama dengan polisi. Bapak bisa telepon langsung polisinya sekarang. Langsung saya ingat dulu pernah saya ditipu model begitu juga, tapi kasusnya beda. Itu kasus kecelakaan. Kalau yang ini ngirim paket, saudara. Saya ngomong ini biar jadi waspada kita juga. Saya bilang, wah, saya kayaknya tahu sudah ini arahnya kemana. Saya bilang, sudah, saya lagi sibuk, saya nggak butuh lagi, polisinya nggak butuh. Saya bilang, terserah mau dikirim-kirimlah. Yang jelas itu bukan alamat saya dan bukan saya yang ngirim. Saudara, kita gampang sekali tersesat kalau kita nggak punya daya tahan dalam spiritual. Nah, pemazmur mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat ketika mereka menghadap Tuhan. Mazmur 84 ayat 7 berkata begini, makin lama makin kuat mereka berjalan. Iman mereka makin lama makin kuat, ketekunan mereka makin lama makin kuat, daya tahan mereka makin lama makin kuat. Itu orang yang mencari Tuhan. Jadi pemazmur sadar betul orang yang sedang menuju ke Sion itu adalah orang yang mencari Yahweh di Sion, ya di kota Yerusalem zaman dulu ya. Konteks hari ini kita sedang mencari Tuhan dalam hidup kita, di dalam arti berelasi dengan Dia, berjumpa dan mengalami Dia setiap hari. Maka mereka berjalan makin lama makin kuat. Menarik ya. Sekarang ini keempat ya, yang diterima oleh orang yang mencari Tuhan, yaitu mereka akan mendapatkan kekuatan rohani. Sekarang yang kelima, nah ini kebalikannya saudara. Orang yang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan secara fisik dan mental. Mereka tidak hanya sekedar mendapatkan kekuatan secara spiritual saja, tetapi kali ini mereka juga mendapatkan kekuatan secara fisik dan mental, saudara. Saya mau baca Yesaya 40 ayat 9. Yesaya 40 ayat 9 berkata begini, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Dalam konteks ayat ini, saudara, ini bicara tentang orang yang lemah, lelah. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, saudara, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan menambah semangat bagi mereka yang tidak berdaya. Menarik, saudara. Ini sesuatu yang real, yaitu Tuhan akan memberikan kekuatan fisik dan mental buat kita. Nah, di dunia ini ada banyak orang lelah, ada banyak orang capek, ada banyak orang stres, putus asa, patah semangat. Ada banyak orang yang lemah, tidak berdaya. Tetapi kalau mereka ini mencari Tuhan dan berjumpa Tuhan, Tuhan berjanji memberikan kekuatan dan memberikan semangat bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Tetapi sebelum menerima kekuatan fisik dan mental ini, saudara, Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan kekuatan secara spiritual tadi yang saya sudah bahas. Maka kalau kita sudah mengalami kekuatan spiritual, maka selanjutnya adalah kita juga akan mengalami kekuatan secara fisik dan mental. Loh, adakah hubungan sehat spiritual dengan sehat secara fisik? Ada. Dulu guru-guru olahraga kita suka bilang, di dalam tubuh yang sehat terdapat, saya sudah lupa bahasa Latinnya itu. Bahasa Latinnya gimana? Mens sana in
in corpore sano. Wah, ini Ibu Yenti masih ingat kata-kata guru olahraganya dulu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi yang saya mau sampaikan ini sedikit dibalik. Kalau rohanimu sehat, pasti fisikmu sehat. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau di dalam kekuatan spiritual sudah kau dapatkan, maka kekuatan fisik dan mental juga akan kau dapatkan. Kalau di dalam secara spiritual kau lemah, maka fisikmu juga lemah, mentalmu juga lemah. Maka kau gampang dikalahkan. Pernah bertemu dengan orang yang depresi, putus asa, sudah kayaknya nggak ada harapan lagi kayak gitu. Kalau saudara cek orang begitu, pasti spiritualnya juga masalah. Karena itu saya mau kasih tahu. Dulu ada satu cerita, kisah nyata saudara, di Jakarta ini, seorang teman saya pendeta itu menceritakannya. Ada satu ibu, dia depresi berat. Dia sudah kayak orang linglung begitu. Dia suka jalan pagi-pagi tanpa tujuan. Karena saking beratnya pergumulan dia. Nah, rupanya oleh keluarganya dia sudah sering dibawa ke psikiater. Wah, dibimbing kayak gitu-gitu nggak selesai. Ke mana lagi? Ya, yang konseling orang itu udah berkali-kali nggak selesai juga. Satu kali dia berjalan di depan lewati satu gereja yang hari Minggu, yang ibadahnya pas pagi hari itu. Waktu dia lewat gereja itu, pintu gereja itu terbuka. Dia mendengar dari jalan pujian yang begitu indah. Lalu dia tertarik untuk menonton, dia melihat dari jauh, lama-lama makin dekat, lama-lama makin dekat, lama-lama dia naik tangga gereja itu. Lalu dilihat oleh penyambut tamu, lalu bawa dia masuk, duduk. Sepanjang ibadah itu dia nangis, saudara. Dia nangis, dia tersentuh oleh pujian, oleh firman Tuhan. Dan nampaknya pendeta yang khotbah hari itu dia memperhatikan ibu itu. Akhirnya setelah ibadah selesai, ibu itu nggak mau pulang. Si pendeta menghampiri dia, lalu membimbing dia untuk terima Yesus dan menyerahkan segala pergumulan bagi Yesus. Yesus sudah ampuni dosamu, segala bebanmu juga Tuhan akan kuatkan. Dia akan sertai ibu, jangan khawatir kalau ibu sudah bersama dia. Hari itu dalam kesaksian ibu itu dia merasa lega luar biasa. Nah, saudara, yang menarik adalah ibu itu akhirnya sembuh di tangan pendeta. Nah, yang perlu diperhatikan begini, saudara. Dia sudah berkali-kali dibawa ke psikiater, ya, ke konselor. Udah berkali-kali dikonseling, dibimbing, nggak sembuh-sembuh. Yang notabene orang-orang psikiater atau orang-orang konselor ini adalah orang-orang yang belajar tentang prinsip konseling. Udah 100 lebih SKS. Tetapi justru ia sembuh di tangan pendeta yang belajar psikologi cuma 2 SKS. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak sembuh di sini yang notabene ahlinya? Kok sembuhnya di tangan hamba Tuhan? Sekali lagi ini ada kaitannya dengan spiritual. Di sini coba menyembuhkan secara fisik, mental, oke lah. Tapi nggak bisa menyentuh rohaninya, nggak bisa. Tapi hamba Tuhan, dia menyentuh rohaninya. Maka ketika rohaninya sehat, sembuh juga lah mental dan fisiknya. Kayaknya saya bilang sama Melisa, ini kamu habis psikologi, kalau nggak ngerti psikologi Kristen, wah itu masih kurang itu. Psikologi yang diajarkan oleh dunia ini hanya masalah jiwa manusia tok, dan jiwa manusia itu udah dirusak oleh dosa. Sampai kapan kamu mau belajar tentang fenomena ke jiwa manusia? Nggak selesai-selesai. Tapi coba kau bimbing dia ketemu Yesus, cuma 1 langkah orang itu bisa sembuh.
kelima orang yang akan didapatkan oleh orang yang mencari dan berjumpa Tuhan. Yang keenam, saudara. Yang keenam adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, orang yang mencari dan berjumpa dengan Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam kitab Ulangan, ketika bangsa Israel mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saya mau sampaikan, akhirnya Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Saya mau baca dari Ulangan pasal 11, ayat yang ke-11 sampai 15. Ulangan 11 ayat 11 sampai 15 berkata begini. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Wow. Orang karismatik suka mengutip kalimat di sini. Hujan awal dan hujan akhir. Bingung ya. Hujan awal itu kayak apa? Mereka menjelaskannya beda sekali dari konteksnya. Konteksnya bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Lalu hujan akhir juga berbeda ya, menurut mereka. Coba lihat saudara, bangsa Israel sampai masalah alam pun, pertanian mereka, kehidupan sehari-hari, masalah hujan Tuhan atur saudara. Kayak orang ngatur apa itu, sound system itu. Ya, ini ya pas di sini gitu ya, suaranya ini atur. Tuhan seperti ngatur ini hujan untuk mereka dari awal tahun sampai akhir tahun, ya ini harus turun pada waktunya. Sudah di set gitu ya. Pada waktunya turun, sehingga kekeringan tidak pernah terjadi, dan mereka tetap bisa memanen gandum dengan berlimpah-limpah, anggur berlimpah-limpah. Tapi saya mau kontekskan di zaman kita sekarang, saudara. Negerimu ini berbicara tentang tempat kita dipelihara oleh Tuhan. Tempat kita berada itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan mengawasi sampai akhir tahun. Artinya Tuhan menjaga kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan memberikan hujan atas tanahmu sehingga engkau bisa panen gandummu dan anggurmu. Dia memberkati pekerjaan kita. Ini bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan ya. Dia akan memberikan rumput untuk hewan-hewanmu. Dia menjaga sumber-sumbermu, saudara. Dia akan menyediakan makanan untukmu sehingga engkau menjadi kenyang. Dia mencukupkan kebutuhanmu seperti Tuhan Yesus dalam doa dia. Saudara, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ini akan didapatkan oleh mereka yang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Pengharapan pasti atau pengharapan yang kekal. Hal-hal yang diperoleh oleh orang yang mencari Tuhan. Yang ketujuh, mereka akan mendapatkan pengharapan pasti atau pengharapan kekal. Saya baca dalam kitab Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3 mencatat sebuah gambaran yang kelak akan terjadi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Wahyu 21 ayat 3 berkata gini, lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Kalau aku hidup itu satu kesempatan untuk aku bekerja. Kalau aku mati itu untung. Makanya dia bilang mati adalah keuntungan. Kenapa? Kalau dia mati, dia langsung mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan tinggal bersama Tuhan selamanya. Kita di sini belum bisa membayangkannya karena kita nggak pernah dari sana.
Ya. Tapi para rasul, para nabi zaman mereka melayani, pengharapan kekal mereka adalah selalu ingin segera pergi dan tinggal bersama di mana Tuhan berada. Satu tempat yang sangat dirindukan, ya. Makanya ada lagunya, satu kota tanpa malam, Yerusalem baru. Wah, lagu itu kalau dinyanyikan pas orang meninggal saja ya. Kalau kita lagi enggak ada kedukaan, nyanyi lagu itu enggak enak gitu ya. Kalau udah ada yang meninggal, bolehlah nyanyi lagu. Siapa bilang? Semua lagu bisa dinyanyikan kapan saja. Menggambarkan satu kota Yerusalem baru yang tanpa malam, di mana engkau tinggal bersama Tuhan. Itu pengharapan kita. Karena itu saudara, carilah Tuhan dengan setia, carilah Dia dengan bertekun. Sebab pada akhirnya pengharapan sejati ini kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri, di mana Tuhan diam bersama-sama kita. Kita akan menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh berbicara kepada kami sekali lagi. Kami boleh merenungkan tentang hal mencari Tuhan. Ada banyak berkat yang akan kami peroleh ketika kami mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi motivasi buat kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Biarlah setiap saat kami selalu mencari wajah Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Sebentar kami menerima sakramen perjamuan kudus, biarlah Tuhan menyiapkan hati kami. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan, yang dihancurkan, yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kami dan juga untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah pada saat ini Tuhan kami boleh datang dengan hati yang penuh syukur, karena sampai hari ini kami boleh mengingat akan kematian Tuhan. Pimpin sakramen ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.